ya. Oke. Sehingga X kuadrat sama dengan 26 kuadrat sebagai sisi miring dan 24 kuadrat itu sebagai sisi siku-siku yang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang materi rumus Pythagoras. Nah, kita akan membahas materi dasar dulu, cara menentukan sisi yang belum diketahui pada sisi segitiga siku-siku. Oke ya, langsung saja kita lihat dulu soalnya. Nah, di sini akan kita bahas 3 soal ya, cara menentukan sisi pada segitiga siku-siku yang belum diketahui menggunakan rumus Pythagoras. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, untuk soal yang pertama ya. Nah, di sini ada segitiga siku-siku yang diketahui panjang sisi siku-sikunya 9 dan 12 satuan. Kita akan mencari panjang sisi miring, ya. Nah, perhatikan kalau kita mempunyai segitiga siku-siku di mana A dan B merupakan sisi siku-sikunya dan C merupakan sisi miring, maka rumus Pythagorasnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau kita jika ingin mencari sisi yang siku-sikunya, misalkan kita mencari A-nya, itu rumusnya A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Begitu juga ketika kita mencari B, maka rumusnya B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ya. Nah, sekarang coba di sini yang kita cari adalah sisi miring, ya, sisi miring yang akan kita cari. Maka rumus yang paling mudah kita gunakan adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan bilangannya, A-nya dan B boleh dibolak-balik, nggak masalah. Yang penting kedua sisi siku-siku ini merupakan nilai A dan B-nya. Di sini kita tentukan dulu A kuadrat misalkan 9 kuadrat ya, kemudian B-nya itu 12, maka 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan X kuadrat. 9 kuadrat itu kan 81, sementara kalau 12 kuadrat itu kan 144 ya, sama dengan X kuadrat. Nah, kemudian 81 ditambah 144, ini kita jumlahkan hasilnya 225 ya. Jadi X kuadrat sama dengan 225, sehingga X-nya itu sama dengan akar 225 ya. Oke, maka ketemu X sama dengan 15 satuan. Oke ya, mudah sekali ya untuk ini ya. Nah, sekarang untuk soal yang nomor 2. Oke, di sini dicari X di mana posisinya adalah sisi siku-siku dari segitiga ini ya. Oke, sementara sisi miringnya 26 dan sisi siku-siku yang lain adalah 24. Oke, kalau kita mencari sisi siku-siku, berarti rumusnya yang kita gunakan adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Atau cara mengingatnya adalah sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku-siku yang lain dikuadratkan. Oke, sekarang A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Maka di sini A-nya itu yang kita anggap X-nya ya. Oke, sehingga X kuadrat sama dengan 26 kuadrat sebagai sisi miring dan 24 kuadrat itu sebagai sisi siku-siku yang lain. Nah, sekarang kita hitung 26 kuadrat itu kan 676 ya. Sementara 24 kuadrat itu kan 576. 676 kita kurangi 576 itu sama dengan 100, maka X kuadrat sama dengan 100, sehingga X sama dengan akar 100 yaitu berapa? 10. Oke ya, nah jadi nilai X itu adalah 10 satuan. Itu ya, mudah ya. Nah, sekarang untuk soal yang nomor 3 ya. Nah, perhatikan di sini kita akan mencari sisi siku-siku yang lain ya, di mana sisi miringnya 34 dan sisi siku-siku yang lainnya ini adalah 16. Nah, caranya sama, kita gunakan rumus tadi, A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, atau B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, nggak masalah ya. Sekarang kita masukkan aja A-nya itu yang X gitu ya, sehingga X kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat, berarti 34 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. 34 kuadrat sama dengan 1156 ya, kemudian ini di 16 kuadratnya sama dengan 256. Kalau kita kurangkan hasilnya adalah 900, maka X kuadrat sama dengan 900. Nah, jadi X-nya itu adalah akar dari 900 ya. Akar 900 adalah berapa? Ya, 30. Oke ya. Nah, jadi nilai X pada soal ini itu adalah 30 satuan.
Oke ya, begitu. Sudah paham dengan 3 contoh ini ya? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.